Baik, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya di pertemuan kita sore hari ini. Eh, Terima kasih sudah meluangkan waktunya sore hari ini untuk dapat bergabung bersama-sama kami di webinar sore hari ini. Jadi Bapak Ibu, sore hari ini sesuai dengan tema yang mungkin sudah Bapak Ibu dapatkan, air tanah untuk irigasi, di mana narasumber kita sore hari ini adalah seorang profesor. Beliau merupakan seorang yang pakar di hidrologi bersama dengan Profesor Insinyur Lambok Hutasoid. Jadi selama kurang lebih ya, maaf Bapak Ibu, jaringan mungkin karena memang di Surabaya ini sedang hujan dari pagi sampai sekarang. Kita doakan supaya jaringan kita sore hari ini semuanya boleh lancar. Ya, mungkin saya ingin menyapa terlebih dahulu, mungkin Profesor Insinyur Lambok Hutasoid sudah hadir. Udah hadir, Bu. Ya, selamat Ya, sore Pak. sore, siap tempur nih. Ya, Horas Pak Hutasoid. Horas, horas. Iya, ini di mana ya Pak Bapak berdomisili? Bandung. Oh, di Bandung. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk dapat menjadi narasumber untuk PIT ini. Selama nanti kurang lebih dalam sesi penyampaian materi mungkin nanti bisa 50 menit sampai 1 jam. Nanti kita akan sambung di dalam sesi tanya jawab ya Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya ingin menyapa dulu juga terlebih dahulu Pak Pendeta Daniel Alexander. Selamat sore. Masih mute, Pi. Ini coba sebentar saya bantu. Ya, sudah. Nah, ini sudah. Oke, shalom Bisa di-mute, semuanya. Pi? Ya, jelas ya. Horas Amangutasoid. Terima kasih bisa belajar bersama-sama. Ya, terima kasih untuk Pendeta Daniel Alexander yang juga sudah berkenan hadir sore hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan juga Bapak Ibu sebagai informasi kepada kita semuanya bahwasanya webinar sore hari ini terselenggara melalui Yayasan PIT. Jadi Bapak Ibu terima kasih untuk kehadiran sekali lagi saya ucapkan. Dan sore hari ini mungkin Pak Wisnu sudah hadir. Selamat sore Pak Wisnu. Ataupun Pak Kacung, selamat sore Pak Kacung, belum juga. Belum hadir, Pak Wisnu mungkin masih di perjalanan. Videonya bisa ditutup, Bu Mirna, supaya suaranya bagus. Pak Kacung maupun Pak Wisnu.
Selamat sore Bapak Ibu, minta maaf sekali lagi nih memang jaringannya yang tidak bagus. Sekali lagi bisa minta tolong Pak Probo untuk memimpin dengan doa pembukaan. Bisa Pak Probo? Yang sudah ditutup tidak boleh dibuka lagi. Ini Baik Bapak Ibu, mari kita silakan Pak Probo. Halo. Dan Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, satu pujian akan diputarkan. Bisa minta tolong Kak Joshua untuk bisa putarkan pujiannya. Kami memuji, maka Roh bekerja
Ya, baik Bapak Ibu, mungkin saya matikan video saya supaya jaringannya mungkin bisa menolong. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, saya serahkan waktunya kepada Bapak Daniel Alexander. Bapak Ibu, izinkan saya untuk memberikan beberapa pengumuman. Kami dari PIT tetap mengundang kehadiran Bapak Ibu semuanya di pertemuan kita Senin yang akan datang dengan tema memulai budidaya sayur di lahan sempit bersama narasumber kita Pendeta Harto Supit. Beliau merupakan seorang praktisi pertanian lahan sempit. Jadi silakan Bapak Ibu kembali bergabung bersama kami Senin depan di waktu yang sama dan dengan link yang sama. Juga bagi Bapak Ibu yang baru pertama mengikuti pelatihan sore hari ini, bila tidak berkeberatan, mungkin Bapak Ibu semuanya dapat memberikan nomor kontaknya kepada saya, sehingga akan memudahkan kami untuk mengirimkan informasi terbaru seputar daripada pelatihan daripada PIT ini. Dan juga nanti di kolom chat Bapak Ibu akan dibagikan link absensi oleh Saudara Rivaldo. Jadi mungkin Bapak Ibu ingin mendapatkan e-sertifikat melalui pertemuan kita sore hari ini, jadi dapat mengisi secara lengkap bersama dengan status maupun nomor kontak yang bisa dihubungi. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Daniel Alexander. Shalom, selamat sore semua. Sore. Ya, kita bersyukur saudara, PIT Pelayanan Indonesia Timur tetap eksis sampai hari ini karena kasih kemurahan Tuhan. Kalau kita ada di tahun 2026, berarti ini tahun yang ke-7 ya, sejak 2020 yang lalu. Tuhan sangat baik, ternyata di Indonesia ini ada banyak pakar, anak-anak Tuhan, saudara kita, yang betul-betul Tuhan pakai. Dengan PIT ini, kita itu dibuat kagum. Orang-orang hebat, saudara kita ini. Dan hari ini, Bapak Utasoid, ya Profesor Amang Utasoid luar biasa akan mengajar kita. Baik, tolong Mirna atau siapa bacakan Alkitab Kejadian pasal 1. Ya, Kejadian pasal 1. Nah, di dalam Kejadian pasal 1, maka kita tahu inilah awal dari segala kehidupan yang ada di planet bumi ini. Nah, di ayat 1 dan 2 kita melihat kekacauan yang terjadi ketika Yahweh Tuhan pencipta alam semesta sudah menyelesaikan yang menciptakan bumi bersama isinya. Nah, di Kejadian 1 itu itulah zaman purba. Sudah lengkap isinya. Ada dinosaurus, ada gajah purba, pokoknya itu zaman purba. Semua makhluk besar-besar. Tiba-tiba meteor menghantam bumi, ya, dan itu sisanya masih kelihatan ada di 3 tempat di dunia. Satu di Grand Canyon Amerika, lalu yang satu lagi di Gurun Sahara, yang satu lagi ada di Gurun Gobi. Nah, itu ada lembah yang dalam dan lebar luas sekali. Dan para ahli tahu itu adalah bekas tempat meteor yang menghantam bumi. Nah, karena bumi dihantam oleh meteor begitu besar, lalu cuaca iklim berubah, suhu minus sekian puluh derajat Celcius, maka binatang-binatang purba dan semua kehidupan pohon-pohonan semua mati memfosil. Lalu ayat 2 berkata Tuhan kembali ya, menginspeksi bumi, ya apa yang rusak, apa yang perlu diperbaiki. Nah, ayat 3 disebut berfirmanlah Yahweh Elohim, jadilah terang. Jadi ayat 3 sampai ayat 26 Kejadian 1 itu bukan penciptaan. Penciptaannya selesai di ayat 1, rusak di ayat 2, lalu ayat 3 Tuhan menjadikan terang. Lalu isi bumi diganti total. Sebab yang purba sudah punah semuanya. Nah, saudara, ketika Yahweh Tuhan mengisi bumi, ya, bukan menciptakan lagi, penciptaan sudah selesai di ayat 1. Maka yang Tuhan ciptakan lebih dulu itu adalah air.
Nah, tolong siapa yang baca Alkitab Mirna ya, ayat 4. Apa yang Tuhan buat? Ayat 4, tolong Mirna baca. Atau siapa yang mau baca? Kejadian 1, ya, Ya, baik. ayat 4. Kejadian 1 ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Terus, ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ya. Mungkin Nah, saudara, supaya tidak bingung, akan lebih baik kalau kita tidak membaca hari pertama, tapi masa pertama. Karena konsep hari kita rancu dengan 24 jam. Padahal waktu itu ya, itu belum ada penentu waktu. Sebab penentu waktu dijadikan di masa keempat. Ada bulan, bintang, matahari, dan sejenisnya. Jadi sebelum sampai ayat 4, masa keempat, maka bumi ini tidak kenal waktu. Jadi karena mataharinya belum ada. Maka itu masa pertama Tuhan menjadikan ya pemisahan antara siang dan malam. Yang gelap, ya ini luar biasa. Kok bisa ada terang padahal belum ada matahari? Nah, terangnya itu ya di ayat 3 tadi. Itulah terang dari Tuhan sendiri. Terus lihat ayat yang ke-6. Tolong Mirna, ayat yang ke-6. Oh, Mirna terpental lagi. Iya, Pi. Ayat berapa, Pi? 6, ayat 6. Ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Nah, pelan-pelan dulu. Saudara, kalau kita tidak menambahkan fakta ilmu pengetahuan di ayat 6 ini, kita itu bingung. Maksudnya apa? Memisahkan air dari air. Nah, di sini kita melihat ada air yang di bumi dan ada air yang di atas bumi. Nah, air yang di atas bumi itulah ya di antara atmosfer, stratosfer, di mana saya lupa tempatnya. Air itu yang ditumpahkan Tuhan dalam kemurkaannya di Kejadian pasal 6. Nah, di dalam ilmu pengetahuan itu dibuktikan bahwa ketika zaman itu ada lapisan air yang melindungi bumi dari sinar ungu matahari, ultraviolet. Nah, sinar ungu itu yang membuat bumi ini ya jadi kacau. Maka itu Tuhan memisahkan dulu air dari air. Ya, kedengarannya air apa dipisahkannya ini? Terus ayat 7 Mirna. Ayat 7, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya dan jadilah demikian. Ya. Terus ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Masa kedua. Saudara, ternyata setelah kekacauan yang dibuat oleh, ya kita tahu dalam Yesaya 14, Lucifer jatuh dibuang ke bumi. Tapi kalau ilmu pengetahuan berkata meteor menghantam bumi, kita dua-dua percaya itu. Maka yang Tuhan ciptakan lebih dulu, yang dipersiapkan lebih dulu, bukan tentang hewan, tentang manusia, tentang pohon-pohonan, tetapi pencipta alam semesta mengurus air. Ini luar biasa. Kehidupan tanpa air itu bukan kehidupan. Hebatnya Bapak kita. Nah, airnya kalau kita baca ayat ini ada di dua tempat. Air yang di bumi dan air yang di atas. Dan itulah langit cakrawala yang membuat bumi ini terlindung dari sinar mata ultravioletnya itu. Nah, ternyata air yang di bawah, dan itulah jadi lautan, jadilah sungai-sungai. Tapi kita melihat
Tuhan membuat bumi ini mampu menampung air. Dan itulah air tanah yang akan dibahas oleh Profesor Ruta Soid sebentar ini. Tuhan kita teliti, Tuhan kita luar biasa. Sampai bisa memperhatikan betapa pentingnya hidup ini. Memang kenyataan di daerah-daerah kering, ya, seperti NTT misalnya, ternyata ada air juga walaupun sekian meter di bawah permukaan tanah. Saudara, kita lihat fakta. Salah satu hewan yang Tuhan ciptakan dan mampu mendeteksi air tanah, salah satunya ya air yang di atas bumi itu namanya, ada yang tanya ini, ya dalam istilah pengetahuan saya lupa itu. Pokoknya yang membuat bumi ini terlindung. Dan itu dihancurkan oleh Tuhan ketika banjir besar zaman Nuh. Air itu yang ditumpahkan ke bumi sehingga bumi tidak punya penahan ultraviolet. Ya, maaf ya Ibu Sari dan yang tanya. Nah, saya lanjutkan. Salah satu dari sedikit hewan yang Tuhan ciptakan dan sangat bisa mendeteksi air tanah yang di bawah permukaan tanah sekian meter ke bawah. Salah satu yang paling hebat itu gajah. Saudara, gajah itu paling tahu. Dengan inderanya, dengan belalainya, dia tahu ada air di sini. Maka itu kalau kita melihat kisah gajah, mereka bisa tahu di mana ada air yang di permukaan tidak kelihatan apa-apa. Itu sangat luar biasa. Ya, baik secara ilmu tradisional, ya maupun ilmu teknologi modern, ternyata memang manusia sangat bisa untuk mendeteksi air tanah. Ya, udah banyak kita tahu. Contoh, kalau orang-orang tua kita dulu mau cari sumber air untuk gali sumur, alatnya macam-macam. Ada yang pakai lidi, pakai kawat, pakai kelapa, pakai apa saja. Nah, ternyata Tuhan memberikan manusia hikmat, pengertian. Di daerah tandus-setandus apapun juga, ternyata masih ada air tanah yang kita harus kelola. Ya itu tadi sayang rakusnya manusia. Air tanah dieksploitasi. Contoh, Jakarta. Kenapa daerah-daerah dekat pantai Jakarta penurunan tanahnya cukup drastis? Karena manusia rakus membuat sumur, menyedot air tanah sebanyak-banyaknya, tidak digunakan dengan hikmat dan cerdik, maka permukaan tanah turun. Ya, kalau saudara ingat di Jakarta dikatakan sudah sampai di daerah Monas dari Priok, mungkin sudah menjauh lagi dari Monas. Karena air tanah dieksploitasi oleh kerakusan manusia. Bersyukur kepada Tuhan ada seorang ahli, seorang pakar, Profesor Ruta Soid ini akan mengajar kita untuk irigasi. Dan banyak teknologi bagaimana irigasi ini bisa air yang di tempat rendah bisa dinaikkan ke tempat yang lebih tinggi tanpa mesin. Ya, dalam sejarah kerajaan Romawi itu dibuktikan ternyata orang-orang dulu zaman Mesopotamia ya sampai zaman Romawi ya mereka bisa menemukan air, membawa air yang lebih rendah ke atas sekian puluh meter ke atas. Itu teknologinya sangat mengagumkan dan itu dipelajari sampai hari ini. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan menciptakan air dengan begitu luar biasa. Ada yang di atas, ya, ada yang di bumi, ada yang di bawah bumi. Dan itu semuanya hikmat Tuhan untuk kita bisa pakai sehingga manusia tidak perlu kekurangan air. Asal kita menggunakannya berhikmat, tidak semena-mena buang air seenaknya tanpa mengerti. Nah, salah satu contoh, maaf ya saya cuma bersaksi cerita. Sejak saya mengerti hukum ini, ya karena saya sering berpergian, enggak jarang juga nginep di hotel-hotel, saya selalu memberitahu kepada siapa saja yang nginep di hotel. Tolong ya, perhatikan. Saya akan mengganti spray atau handuk saya
itu setelah hari kelima. Jadi hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu saya anggap sudah cukup untuk diganti. Tapi kalau masih kelihatan bersih, saya nggak akan ganti. Kenapa? Untuk mencuci spray handuk semuanya itu air terbuang begitu banyak. Nah, berapa kali saya nginap, maaf, orang-orang yang kaya ini punya duit marah. Pasti ada kata ini, kita sudah bayar. Kenapa nggak boleh ganti handuk, ganti spray? Saya bilang, walaupun sudah bayar, air yang terbuang untuk cuci handuk, cuci spray kita, itu dibutuhkan oleh banyak orang. Masih ada. Nah, begitu pula sabun yang dipakai untuk mencuci, itu akan merusak lingkungan. Maka itu kita harus berhikmat menggunakan air itu. Nah, ini salah satu contoh saja. Maka kalau kita bisa berhikmat menggunakan air secukupnya, sungguh luar biasa. Bumi akan punya kelanjutan untuk anak cucu kita bisa hidup. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berhikmat menggunakan air dengan teknologi yang tradisional maupun teknologi modern. Tuhan akan berikan hikmat buat kita mempergunakan air tanah untuk irigasi, untuk kehidupan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Mirna. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Daniel Alexander yang sudah Sama-sama memberkati kita dengan dasar kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Jadi baik Bapak Ibu, sore hari ini langsung saja saya serahkan waktunya kepada Bapak Lambok Hutasoit, ya, dengan tema kita air tanah untuk irigasi, ya. Pentingnya air untuk irigasi Bapak Ibu bagi lahan pertanian yang mungkin berada di daerah pinggiran sungai atau daerah yang sudah ada irigasi teknis untuk produksi, sudah tidak menjadi masalah untuk air. Namun berbeda dengan lahan yang tak ada hujan atau air yang tanahnya dalam. Ya, beberapa daerah di Indonesia Timur seperti NTT air menjadi kendala tersendiri bagi para petani. Pak, mari kita langsung saja, Pak. Oke, Bu, terima kasih Bu Mirna. Iya, sama-sama. Saya punya bahan presentasi, saya tunjukkan di sini. Oke. Jadi judul presentasi saya sore hari ini adalah air tanah untuk irigasi. Jadi kerangka presentasi saya ini ada 13 bagian. Nomor 1 pendahuluan, 2 dinamika air tanah dalam siklus air global, 3 pentingnya air tanah untuk irigasi, 4 perbandingan pemanfaatan air tanah untuk irigasi secara global, 5 beberapa terminologi penting, kemudian 6 ketersediaan air tanah di Indonesia, kemudian nomor 7 ada disebut jaringan irigasi air tanah atau JIAT. Nomor 8 contoh dari Bangladesh, tinggal water machine, kemudian contoh dari Jawa Tengah. Ada di kita juga pemanfaatan air tanah untuk irigasi ini. Kemudian nomor 10 skema eksplorasi air tanah, itu tadi sudah disebut oleh Pak Pendeta Daniel juga bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa itu ada air tanah atau tidak. Nah, itu saya akan ceritakan sedikit teknologi yang dipakai biasanya. Nomor 11 Permen nomor 14. Jadi di Indonesia ini juga itu air tanah sudah diatur, ada aturannya Permen Peraturan Menteri. Kemudian nomor 12 simulasi numerik untuk mengestimasi dampak pengambilan air tanah. Contohnya Cepungan Bandung dengan peresapan buatan. Jadi poinnya adalah ya kita jangan hanya ngambil saja, Pak Daniel juga sudah mengusulkan kita harus menggantikan yang kita ambil itu. Bagaimana caranya itu kan saya ceritakan sedikit. Nomor 13 adalah perubahan iklim dan dampak terhadap sumber daya air. Nah sekarang ini kan banyak kita orang bicara mengenai perubahan iklim, climate change. Nah itu bagaimana pengaruhnya terhadap sumber daya air dan bagaimana peran air tanah untuk menghadapi masalah ini. Oke,
Kita lanjutkan, ini pendahuluannya. Ini saya ambil data-data dari, bukan data saya nih ya, saya ambil saja. Yang pertama itu beras itu defisit. Defisit beras itu pada 22 provinsi di Indonesia. Nah, sedikit provinsi yang berperan sebagai sentra produksi pangan multi komoditas itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara. Kemudian yang nomor 3 itu 42% hingga 98% jaringan irigasi permukaan mengalami kerusakan. Ini angka-angka ini saya dapatkan dari PU ini. Jadi poin saya adalah kalau kita bicara mengenai ketahanan pangan, nah ini irigasi adalah faktor penting. Irigasi itu maksudnya sistem yang kita pakai untuk menyediakan air adalah faktor penting untuk menjaga ketahanan pangan. Jadi sebelumnya saya cerita dulu, Pak Handoyo mengontak saya, kemudian minta saya berbicara mengenai ketahanan pangan. Sedangkan saya sendiri sebetulnya bidang saya itu air tanah. Kemudian saya hubungkan menjaga ketahanan pangan itu akan bisa dicapai itu dengan air yang cukup. Jadi saya pikir saya hubungkan dengan air tanah, muncullah ide mengenai irigasi dengan memakai air tanah. Oke. Kemudian di nomor 2 ini dinamika air tanah dalam siklus air global. Nah ini secara globalnya air itu adalah membentuk siklus. Ada air yang di permukaan, itu namanya air permukaan, dan ada juga air yang di bawah tanah, itu yang disebut air tanah. Jadi air tanah itu sendiri sebetulnya air hujan yang turun ke bawah, masuk ke dalam tanah, membentuk air tanah. Di permukaan sendiri macam-macam, itu ada sungai, ada danau dan sebagainya, ada wetlands dan sebagainya itu. Nah ini adalah siklusnya. Jadi itu siklus. Jadi kalau ditanya air tanah itu asalnya dari mana? Air hujan. Itu aja, simpel aja. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, nah ini nomor 3, ini pentingnya air tanah untuk irigasi. Di mana? Where is Earth's water? Jadi air itu ada di mana saja. Nah di sini ada balok-balok ini menggambarkan di di air di dunia ini itu ada yang dominannya itu adalah yang berada di lautan, ocean. Itu 96,5% itu air laut. Kemudian ada saline water, ada juga air salin, air asin, ada juga. Itu sekitar 0,9%. Kemudian fresh water itu hanya 2,5%. Kemudian fresh water ini coba kita bagi lagi, itu dibagi ada yang membentuk glacier dan ice caps ya di kutub. Kemudian ada groundwater atau air tanah, kemudian ada air permukaan. Ini khusus yang fresh water aja, 2,5% itu dibagi lagi. Jadi dari tiganya itu glacier dan ice caps itu 68,7%. Groundwater itu 30,1%. Kemudian air permukaan itu hanya 1,2%. Ini kelihatan air tanah itu besar persentasenya, itu lebih besar daripada air permukaan. Kemudian selanjutnya oke, yang ketiga tadi saya lewatkan saja. Kemudian ini nomor 3, pentingnya air tanah untuk irigasi. Jadi kita dari blok-blok yang saya gambarkan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa air tanah adalah sumber air tawar terbesar bagi manusia. Sekitar 30% itu. Ini saya ulangi lagi, sumber air tawar global itu 68,7% di es di kutub glacier, kemudian 30,1% air tanah, dan 1,2% hanya 1,2% sebagai air permukaan. Tapi air permukaan inilah yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian poin keduanya, air tanah menyuplai sekitar 1/3 dari kebutuhan irigasi pertanian dan air minum dunia. Ini data statistik nih, saya ambil dari Smith ini 2021. Jadi air tanah itu menyuplai sekitar 1/3 dari kebutuhan irigasi pertanian dan air minum dunia. Ini angkanya, statistiknya. Selanjutnya, nah ini kemudian nomor 4 itu perbandingan pemanfaatan air tanah untuk irigasi secara global. Nah di sini ini juga saya kutip dari data dari luar. Itu yang menarik ini yang paling ini, Pakistan itu paling tinggi pakai air tanah itu untuk irigasi ya. Air tanah untuk irigasi dia 94%
air irigasinya itu adalah air tanah. Kemudian seterusnya, dan yang menariknya Indonesia itu ada memakai air tanah untuk irigasi, tetapi hanya 2%. Jadi kecil sekali. Ini kemudian memicu saya berpikir kenapa nggak tanah dipakai juga untuk irigasi di Indonesia nih. Kita hanya 2% memakai air tanah. Kenapa tidak ditingkatkan itu? Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini beberapa terminologi penting kalau kita bicara air tanah. Ada yang disebut muka air tanah. Muka air tanah itu adalah batas dari air tanah itu, batas atasnya. Kemudian ada yang disebut aquifer. Aquifer itu adalah lapisan tanah atau batuan yang mampu menahan air tanah dan juga mengalirkan air tanah. Kemudian akitar itu kebalikannya, yaitu dia tidak begitu mampu, hanya kecil kemampuannya untuk menahan dan mengalirkan air tanah. Kemudian ada aliran air tanah, itu yang saya gambarkan di sini, ada panah-panah ini. Kemudian daerah resapan itu adalah daerah di mana air hujan itu masuk ke dalam tanah membentuk air tanah. Kalau daerah luahan itu kebalikannya, itu adalah daerah di mana air tanah itu keluar, itu disebut daerah luahan. Oke, selanjutnya, jadi saya tuliskan kembali ini. Air tanah itu adalah air yang berada di bawah permukaan tanah dan mengisi pori-pori tanah. Nah, ini dia mengisi pori-pori tanah tuh. Jadi tentu syaratnya untuk ada air tanah itu batuan atau tanahnya itu harus mempunyai pori-pori. Pori-pori tanah serta rekaan batuan, bisa juga batuannya rekaannya itu diisi oleh air membentuk air tanah yang berasal dari infiltrasi air hujan. Jadi air tanah itu asalnya dari air hujan dan tersimpan serta mengalir di dalam aquifer. Itulah definisinya air tanah. Kemudian saya masuk ke aquifer, tadi sudah saya gambarkan. Aquifer itu apa? Itu adalah lapisan batuan atau tanah yang dapat menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah yang ekonomis. Ekonomis ini penting diperhatikan ini. Kemudian akitar, apa itu akitar? Akitar adalah lapisan batuan yang lebih kedap dibandingkan aquifer, yang hanya dapat menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah yang sangat terbatas. Itu yang disebut akitar. Jadi kalau kita mau eksplorasi mencari air tanah, di mana air tanah berada, kita harus mencari aquifer. Aquifernya ada nggak? Oke, selanjutnya. Nah, ini ketersediaan air tanah di Indonesia. Ya, air tanah itu banyak di Indonesia ini. Tapi ketersediaannya itu bervariasi, itu dipengaruhi oleh kondisi geologi atau kondisi hidrogeologi. Ini saya tunjukkan petanya di mana air tanah itu yang dapat diambil. Nah, di sini ada peta Indonesia, ketersediaan air tanah yang tinggi, sedang, rendah, dan air tanah yang asin. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, jaringan irigasi air tanah. Ini kawan-kawan dari IPU mereka sudah memakai juga air tanah untuk irigasi. Jadi ini ditunjukkan di sini lokasi pembangunan dan rehabilitasi JAT. Sini Pulau Jawa ternyata sudah banyak tuh memakai air tanah. Sulawesi juga, Kalimantan tuh masih sedikit sekali. Sumatera juga tidak terlalu banyak. Tadi disebutkan oleh Pak Pendeta tadi, Pak Daniel, di NTT itu juga sebetulnya sudah ada kegiatan PU untuk mencari air tanah untuk digunakan sebagai air irigasi. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya ambil contoh ya. Ini penggunaan air tanah untuk irigasi dari Bangladesh. Bangladesh ternyata 80%. Ya. Dia di bawah Pakistan, tapi yang saya dapat petanya ini yang di Bangladesh. 80% irigasi bersumber dari air tanah. Oke, ini hanya ilustrasi ya bahwa negara-negara selain Indonesia itu sudah banyak menggunakan air tanah untuk irigasi. Baik, selanjutnya. Nah, ini di Indonesia seperti saya katakan tadi, itu ada JAT. Di Jawa Tengah itu ini saya dapat contohnya dari Jawa Tengah. Jadi persentase di sini dituliskan persentase lahan pertanian itu 26%. Dari Das Juwana, air permukaan itu defisit. Untuk irigasi, defisitnya itu sebesar 30%. Nah, ini harusnya bisa diisi dengan air tanah di defisitnya ini. Itu ide dari kami lah. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, eksplorasi air tanah. Ya, kita harus mencari kan keberadaan air tanah itu di mana.
Jadi skema eksplorasi air tanah itu di sini saya tuliskan. Yang pertama itu adalah studi geologinya. Jadi keberadaan air tanah itu sebetulnya dua faktor utama tuh. Geologinya ada lapisan-lapisan batuan atau tanah yang istilahnya permeabel atau tidak, ya. Kemudian studi hidrogeologi nomor 2, kemudian nomor 3 pengeboran sumur produksi, kemudian nomor 4 itu ada yang disebut logging, kemudian nomor 5 konstruksi sumur produksi, kemudian pumping test. Tanpa pumping test itu maksudnya diuji, ya, pemboran itu apa bisa menghasilkan air tanah yang cukup atau tidak. Kemudian pemantauan itu perlu sekali. Jangan sampai kita mengambil terus air tanah, ternyata itunya jadi turun ke air tanahnya. Kemudian contoh sumur air tanah nanti saya tunjukkan gambarnya. Oke, selanjutnya nah ini saya ambil contoh ini, kebetulan kawan saya ada yang sedang mempelajari air tanah di Tuban. Ini peta geologinya ini. Jadi di sini ada yang di bagian bawahnya disebut daerah bidang, itulah daerah yang dieksplorasi untuk mencari air tanah. Kemudian geologinya itu, peta geologi itu ada ini, lembar Tuban itu dikeluarkan oleh Badan Geologi oleh Hartono dan Suarsono 1997. Di sini digambarkan juga bagian paling bawah itu adalah yang disebut penampang. Jadi maksudnya ini kalau di penampang itu adalah kalau kita membuat sayatan vertikal. Jadi sayatan vertikal sepanjang garis AB. Beginilah kondisi di bawah itu. Nah, kemudian daerah bidang itu juga ditunjukkan di sini geologinya bagaimana. Geologinya itu disusun oleh beberapa formasi batuan, beberapa lapisan batuan. Jadi step pertamanya begitu. Kemudian lihat itu kira-kira permeabel atau tidak, ada akibat atau tidak. Itulah studi geologinya itu menjawab pertanyaan itu ada akibat atau tidak di daerah kita. Kita lihat dari sisi geologinya. Kemudian selanjutnya ini peta zona konservasi air tanah, ini cekungan air tanah Bandung Soreang. Nah, jadi selain ada peta geologi, ada juga peta zonasi konservasi air tanah untuk Indonesia ini. Dan di sini digambarkan ada yang disebut zona rusak, zona kritis, zona rawan, zona aman, daerah imbuhan. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan zona rusak dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, yang saya katakan tadi, kalau Pak Pendeta Daniel tadi mengatakan gajah itu ya kita manusia Pak, bukan gajah. Jadi cuman kita punya teknologi yang dipakai untuk mencari sumber daya tanah itu biasanya adalah yang disebut geolistrik. Jadi di sini saya gambarkan ada vertical electrical sounding. Intinya adalah elektroda itu dimasukkanlah arus listrik ke dalam satu elektroda, kemudian ditangkap di elektroda yang satu lagi. Nah, itu dalam perjalanannya arus listrik itu dari elektroda yang satu ke elektroda yang kedua itu dia akan menggambarkan lapisan-lapisan batuan yang dilalui dia itu bagaimana sifatnya itu. Oke. Selanjutnya ini adalah contohnya. Ini seperti saya katakan tadi, dari A itu dialirkan listrik, kemudian aliran listrik itu dari A itu mengalir ke B, ditangkap, kemudian dari AB itu kemudian tergambarkanlah bagaimana lapisan batuan yang dilalui oleh arus listrik tersebut. Dan itu menggambarkan juga ada atau tidaknya aquifer. Oke, selanjutnya. Nah, ini contohnya. Ini saya katakan di Tuban tadi, ini pekerjaan lapangan di kiri. Kemudian dari hasil geolistrik itu didapatkanlah gambaran yang di sebelah kanan. Itu ada diinterpretasikan, kemudian di situ ada batu lempung, batu gamping, kemudian batu gamping lagi, batu pasir, kemudian batu pasir jenuh air, kemudian di bawahnya lagi batu lempung. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan nilai resistivity dari masing-masing lapisan tersebut. Itu digambarkan dalam gambar yang terakhir itu. Angka-angkanya itu, resistivity-nya itu berapa. Dari itu diinterpretasikan. Kalau resistivity sekian itu berarti ada pasir. Kalau sekian itu mungkin lempung sebagainya. Oke, lanjut. Kemudian dilakukan habis geolistrik itu dilakukanlah pengeboran. Ya. Jadi dari geolistrik itu diperkirakan ada aquifer.
Tapi itu harus dibuktikan. Itu geolistrik itu bukan totalitas 100% percaya. Mungkin juga ada kesalahan. Yang kita bisa percaya itu adalah hasil pengeboran. Jadi habis logging itu dilakukan pengeboran sumber produksi. Ini gambarnya. Selanjutnya, kemudian sehabis dilakukan pemboran itu masih kurang yakin juga gitu dengan ini. Dalam melakukan pemboran itu juga itu susunan perlapisan itu belum tentu juga benar. Supaya yakin bahwa itu adalah perlapisan batuan yang bisa kita terima, dilakukanlah apa yang disebut logging. Di logging itu ada alat dimasukkan ke dalam lubang, kemudian diukur ya, dari atas ke bawah jalan, kemudian diukur juga beberapa sifat listriknya. Nah dari situ kemudian dapat komposisi atau susunan lapisan batuan yang kita miliki. Baik, selanjutnya, nah ini contohnya logging itu. Di sini logging itu ada macam-macam, ada yang self potensial, ada yang resistivity, daya tahan. Kemudian ini saya tadi lupa menyebutkan rate of penetration. Jadi pada saat kita ngebor itu bagaimana cepat lambatnya itu dicatat. Dari situ juga akan keluar interpretasi bagaimana perlapisan batuan-batuan yang ada di bawah. Baik, selanjutnya. Ini konstruksi sumur produksi itu. Ada pipa konstruksi, kemudian lubang sumur, di semen, di atasnya di semen, kemudian ada lembu penyekat, kemudian di bawahnya itu ada, berarti di bawahnya diperkirakan ada aquifer. Ya, aquifer itu kemudian pipa dimasukkan, kemudian ada screen-nya. Jadi screen itu yang dilubangi, jadi lubang ke pipa yang dilubangi sehingga air nanti bisa masuk. Jadi dalam kasus ini kita lihat ada screen-nya ada 3, berarti ada 3 lapisan yang mengandung air. Kemudian ada gravel pack, samping-samping pipanya itu diisi dengan gravel pack gravel. Oke, selanjutnya pumping test. Jadi setelah kita habis melakukan itu konstruksi, kita melakukan pumping test. Pumping test itu maksudnya ini, saya tuliskan di sini, dilakukan untuk menguji kapasitas, performa, dan karakteristik aquifer atau lapisan pompa air sebelum sumur digunakan dengan cara memompa air secara terus-menerus, pompa terus. Kemudian diukur penurunan muka air tanahnya atau drawdown. Guna mengetahui debit air yang stabil, potensi aquifer, serta spesifikasi pompa yang sesuai, memastikan pasukan air berkelanjutan. Baik, selanjutnya. Nah ini contohnya juga dari Tuban juga ini, di Tuban itu ternyata juga sudah ada JIAD, sudah ada jaringan irigasi yang menggunakan air tanah. Jadi di sana itu ada rumah pompa, di dalamnya itu adalah pompa. Kemudian ini gambar yang saya tunjukkan di bawah, paling bawah itu kelihatan tuh ada air, yaitu dari rumah pompa itu ternyata berhasil mendapatkan air. Air itulah kemudian dipakai untuk irigasi sawahan yang berada di sekitar rumah pompa tersebut. Selanjutnya. Kemudian ada juga yang disebut sumur pantau. Ini yang saya katakan tadi, padanya juga menyebut kita jangan serakah, jangan terus-terusan dipompa. Jadi sumur pantau, kita pantau. Sumur pantau air tanah adalah sumur observasi yang berfungsi untuk mengamati dan merekam perubahan kuantitas dan kualitas. Jangan hanya kuantitas juga, kualitas juga penting. Kita tidak mau air yang kualitasnya jelek dipakai untuk irigasi dalam satu aquifer secara periodik atau kontinu. Itu sumur pantau. Oke, selanjutnya. Nah itu di negara kita ini sudah ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pemakaian air tanah. Jadi harus diatur, tidak dia sembarangan. Jadi di sini saya contohkan penggunaan air tanah non komersial. Tidak perlu membutuhkan izin jika pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari lebih kecil dari 100 meter kubik per bulan per kakak. Kemudian yang tidak perlu izin lagi, instansi pemerintahan untuk operasional kantor. Yang selanjutnya rumah ibadah. Kemudian terakhir itu pertanian rakyat yang bukan kegiatan usaha. Itu tidak perlu tidak perlu izin dari pemerintah. Oke, selanjutnya. Nah ini yang tidak perlu, tapi yang kemudian ini saya tunjukkan yang perlu izin. Itu pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral dan perikanan. B itu industri dan kawasan industri. Ini perlu izin nih. Untuk pariwisata, kawasan pariwisata dan jasa lainnya.
kemudian kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan transportasi, terakhir perumahan, perkantoran, dan kawasan komersial. Ini perlu izin. Oke, selanjutnya. Kemudian ada peraturan Menteri nomor 14 tahun 2024 itu mengenai zonasi. Jadi daerah-daerah itu dibuat zona-zonanya. Zonanya itu aman, rawan, kritis, dan rusak. Kalau aman ya udah aman, tidak ada apa-apa. Rawan ya ada rawan itu definisinya apa 40% sampai 60% turun dari kondisi awalnya. Jadi kemudian ini dipakai, jadi sebelum mendapatkan izin, pemerintah juga akan melihat itu daerah mana sih mau diambil tanahnya, zona mana, zona rawan, zona aman, atau zona kritis, atau zona rusak. Kemudian ini saya contohkan, ini Jakarta nih. Tanah di Jakarta itu sudah dibuat, ada peta konservasinya, ada yang disebut zona-zona yang disebut tadi, aman, rawan, dan kritis dan rusak. Jadi kalau di peta ini, yang merah itu adalah yang rusak, itu tidak bisa diambil, tidak boleh diambil lagi ya tanahnya itu. Oke, selanjutnya. Nah ini peraturan pemerintah ya, Permen nomor 14 tahun 2024. Ini perlindungan sumber air masyarakat umum. Jadi pemerintah juga tidak mau masyarakat umum itu sumber airnya jadi terganggu. Jadi untuk melindungi sumber air bersih masyarakat umum atau rumah tangga ya, yang biasanya menggunakan air tanah bebas atau dangkal, maka penggunaan air tanah untuk kegiatan usaha dibatasi mengambil aquifer tertekan. Jadi aquifer bebasnya jangan diambil lagi, harus ngebor lebih dalam lagi. Yang umumnya berada pada kedalaman lebih besar dari 40 meter. Apabila badan usaha menyerap aquifer lebih kecil dari 40 meter, diberikan debit maksimum 10 meter kubik per hari. Ini peraturan dari pemerintah lah. Oke. Nah ini ada dari Badan Geologi ada peraturan. Nanti kalau ada yang benar ini bisa dibaca lebih rincinya. Oke, selanjutnya. Ya ini juga. Ya lanjut. Kemudian itu, jadi pemerintah mengawasi. Jadi dia tidak boleh kembali lagi seperti Badan yang katakan kita jangan diserakah ambil anaknya aja. Kemudian dari bidang ini, dari orang-orang yang tahu tanah, kemudian diperkirakan ya, ini jadi dalam kasus ini khusus daerah Bandung dilakukan apa yang disebut simulasi numerik untuk mengestimasi dampak pengambilan air tanah dan upaya konservasi ya. Jadi untuk daerah Bandung itu kami dilakukanlah konservasi adalah dengan melakukan peresapan buatan untuk memastikan zona aman. Jadi yang paling kiri tahun 2000 itu kondisi seperti itu, yang merah adalah yang rusak. Kemudian kalau dibiarkan terus itu tidak ada no action, itu akan berkembang terus. Tahun 2013 kami simulasi waktu itu akan berkembang yang merah itu. Kemudian target kita sebetulnya untuk konservasi ya merah itu hilang semua. Ya semuanya jadi biru lagi. Bisa dilakukan ternyata. Itu dilakukan dengan menggunakan peresapan buatan. Peresapan buatan itu juga yang gambar peta yang paling kanan itu ada yang sumur injeksi yang hijau itu harus karena dia dalam. Kemudian kalau yang dangkal itu pakai sumur resapan saja. Inilah sebarannya yang kami usulkan waktu itu untuk Bandung. Oke, selanjutnya. Nah, sumur resapan ini nih sebetulnya ini setiap orang sebetulnya harusnya bisa ini di rumah aja. Jadi kalau orang bikin rumah atau kita bikin rumah itu sebetulnya kita bikin rumah itu kita menghambat masuknya air hujan ke dalam tanah. Nah itu yang perlu digantikan itu dengan sumur resapan. Jadi dengan sumur resapan itu air hujan yang jatuh di atap itu ditampung dalam talang. Kemudian dari talang itu dialirkan ke dalam tanah. Jadi air tanahnya itu jadi meningkat, naik. Jadi kita jangan cuma ngambil aja, kita harus memasukkan juga air tanah. Oke, selanjutnya. Kemudian ini perubahan iklim. Ya, perubahan iklim itu akan berpengaruh terhadap dinamika curah hujan global. Nah, ini kalau dia menjadi kering, pasokan air dari sumber permukaan itu rentan mengalami kekurangan saat kekeringan.
Nah, kemudian itu kami pikir kenapa tidak air tanahnya itu dimanfaatkan, ya. Jadi jangan tergantung pada air permukaan saja. Air permukaan kalau ada kekeringan hilang airnya, nggak ada air. Nah, kalau air tanah kan terjadi kekeringan juga dia tetap ada di dalam tanah. Jadi saya tuliskan air tanah berperan penting karena memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap perubahan iklim dibandingkan air permukaan. Jadi kalau bicara mengenai climate change atau perubahan iklim. Selanjutnya, nah ini kesimpulan saya adalah satu, air tanah adalah sumber air tawar terbesar bagi manusia yang dapat menyuplai kebutuhan irigasi pertanian dan air minum. Nomor dua, pemanfaatan air tanah Indonesia untuk irigasi masih sangat kecil, baru 2% dari total kebutuhan air yang dipakai untuk irigasi. Nomor tiga, air tanah berperan penting karena memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap perubahan iklim dibandingkan air permukaan. Keempat, potensi air tanah Indonesia dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien untuk irigasi dengan melakukan studi geologi dan hidrogeologi. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya mengharapkan sekali diskusi dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Silakan. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Untuk materi yang sudah disampaikan. Suaranya kok menggema ya? Selanjutnya, Prof, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan. Jadi sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Iya Pak, Kacung ini memang jaringannya kayaknya kurang bagus. Ya, Ya, halo. sambil saya matikan videonya saja. Jadi Bapak Ibu, kita akan segera masuk dalam sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Bagaimana Pak Kacung? Iya, ayo. Biasanya pujian dulu, nggak usah Baik ya. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu, Iya. Maksud Kak saya Joshua gini, bisa nggak putarkan pujian dulu. pujiannya? Nggak ada pujian dulu, Mirna. Iya, ada Pak Kacung. Oke. Ada. Ya, Bisa minta oke. tolong Kak Joshua. Tuhan menjaga dan memelihara hidup kami dari musim ke musim. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
akan lebih dari jangkauan tak terbatas luas dari samudra kebaikan Bapa akan lebih dari jangkauan tak terbatas Ya, baik Bapak Ibu, sebelum waktunya saya serahkan kepada Pak Kacung. Kembali kami mengingatkan daripada PIT tetap mengundang kehadiran Bapak Ibu semuanya di pertemuan kita Senin yang akan datang dengan tema kita memulai budidaya sayur di lahan sempit bersama narasumber kita Pendeta Harto Supit. Beliau merupakan seorang praktisi pertanian lahan sempit. Jadi silakan kembali bergabung bersama kami Bapak Ibu di waktu yang sama dan dengan link yang sama. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk dapat mengisi link absensi yang sudah dibagikan oleh Saudara Rivaldo di kolom chat untuk mendapatkan e-sertifikat dengan mengisi secara lengkap. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti pelatihan ini, bila tidak berkeberatan, mungkin bisa memberikan nomor kontak secara pribadi kepada saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Kacung. Silakan Pak Kacung. Oke, terima kasih Mbak Mirna. Bapak Ibu sekalian, eh, terima kasih atas kehadirannya di dalam webinar ini yang di materi yang disampaikan oleh Bapak Profesor Lambok Hutasoit. Salam kenal Bapak Prof. Lambok. Sama-sama Pak Kacung. Iya, Sama-sama. iya. Saya juga dosen Pak di Fakultas Pertanian Jember. Jadi, Ya. Jadi pada hari ini Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar kita bicara tentang irigasi, pentingnya air dan untuk tanaman dan sebagainya ya. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan eh, Q&A ini ada dua orang yang raise hand. Saya beri kesempatan lebih dulu. Begitu nggih Pak Lambok, biar biar yang raise hand dulu yang langsung bertanya kepada Bapak. Silakan Bapak Elianus Samben, silakan. Terima kasih. Bisa kedengaran? Bisa Pak. Oh ya. Ya, terima kasih Pak Prof. Luar biasa presentasinya walaupun singkat dan saya betul-betul menyimak apa yang disampaikan oleh Prof tadi lewat beberapa slide itu. Yang ingin saya mau tanyakan Prof, tadi ini tentang penggunaan air tanah. Saya ini dari Toraja Prof, di daerah pegunungan. Ya. Kalau saya melihat tadi presentase yang ada itu mungkin ada yang bisa lebih sederhana yang bisa diberikan kepada para petani untuk bisa melakukan penggunaan air tanah itu. Karena kalau saya lihat tadi itu yang di daerah Subang itu menggunakan alat-alat teknologi dan alat-alat berat untuk mendapatkan air tanah. Adakah yang sesederhana itu yang mungkin bisa hanya digunakan di beberapa lokasi saja untuk bagaimana mendapatkan air tanah untuk irigasi pertanian? Itu saja secara singkat, Prof. Terima kasih. Luar biasa presentasinya, Prof. Ya, terima kasih Pak Elianus. Pak, mohon videonya di-on kan? Apa ada kendala untuk kalau di-on Pak Elianus? Sepertinya suaranya
ya kurang bagus kalau ini Pak Kacung, kalau saya pakai video ya. Nggak apa-apa, saya Oke, buka Singapura. Oh, iya, ya. oke, silakan, silakan. Ya, ya, oke, nggak masalah kalau gitu. Ya, Silakan, ya. Prof. Lombok. Ya, jadi Pak Elianus menanyakan apakah ada teknologi yang simpel gitu Pak ya? Ya, 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 ya Pak, Pak Prof ya. yang yang saya sampaikan tadi sebenarnya simpel itu murah gitu. Kalau mau lebih murah lagi ya bisa sebetulnya asal kita betul-betul tahu lah. Dan seperti saya tunjukkan tadi itu kan peta geologi itu sudah ada, sudah publish untuk seluruh Indonesia. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk pemetaan. Kemudian peta hidrogeologi juga ada. Jadi dari situ, tapi itu dua-duanya itu masih bersifat regional kan. Ya, untuk yang lebih lokalnya itu sebetulnya ya kita harus banyak ngobrol dengan orang-orang yang ada di daerah tersebut. Ini bagaimana dan sebagainya. Kemudian kita bisa menginterpretasikan, oh ini kayaknya ada aquifer di bawah sini atau tidak. Tapi kembali lagi, itu kan interpretasi. Kemudian kita harus buktikan, harus dilakukan pengeboran. Pengeboran juga kita nggak usah terlalu khawatir dengan pemboran lah. Pemboran itu bisa hanya 30 meter, bisa 10 meter, tidak harus dalam-dalam kali. Jadi kalau kita mengebor hanya 10 sampai 30 meter itu kan relatif murah. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Elianus tadi, simpel saja, ya ada yang kita bisa lakukan itu dengan cara yang sederhana saja. Jadi tapi yang pertama, geologinya harus tahu dulu. Itu peta geologi ada itu dapat di untuk seluruh Indonesia itu sudah dipetakan. Dari situ kita bisa berangkat memperkirakan di bawah ada aquifer atau tidak. Itu kira-kira Pak Elianus. Oke, Baik. terima kasih Prof. Ya. Oke, terima kasih Pak Elianus. Saya lanjutkan ke penanya yang kedua, Bapak Pendeta Agus Catur. Silakan Pak Agus, Pak Catur. Tuh, di mute dulu, mute-nya dibuka Pak Agus. Pak Catur, dibuka dulu mute-nya. Ya, Oh ini ya, siswa silakan. di PIT Sumberjati, Pak, angkatan 3 yang mau bertanya. Siswa. Ya, Silakan, silakan. silakan. Baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Julius Tomono, biasa disapa Doven. Saya asal dari Nusa Tenggara Timur. Kami sementara melakukan kegiatan pelatihan pertanian, peternakan, dan perikanan di Desa Sumberjati. Kami di Yayasan Pelita Indonesia Timur yang sementara berada di Mojokerto. Pada kesempatan ini saya sangat senang karena bisa mendengarkan langsung materi yang sangat luar biasa dari Bapak Prof. Gutasoid yang belum pernah kami bisa bertemu dan mendengarkan materi tentang air tanah untuk irigasi. Pada kesempatan ini izinkan saya mau bertanya Pak, maksimal ukuran air tanah yang benar itu berapa meter Pak? Karena yang kami lihat ini terkadang di daerah kami banyak orang yang melakukan pengeboran besar-besaran dan kadang juga mungkin melewati maksimalnya tapi tidak ada teguran sehingga masyarakat mengalami kekeringan juga. Ya. Yang berikut ada dua pertanyaan Pak. Yang berikut adalah bagaimana masyarakat yang ada di pedesaan melakukan pengeboran untuk pertanian, apakah kami dapat membuat izin atau kami akan melaporkan kemana? Sekian dan terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Silakan Prof. Lombok. Ya. Jadi tadi sudah saya bicarakan, pemerintah sudah mengatur mengenai air tanah ini. Ya, di mana yang boleh, di mana yang tidak boleh. Kemudian kalau boleh itu berapa pengambilan maksimalnya itu per hari berapa misalnya atau per bulan. Itu ada peraturan. Jadi Bapak tadi kalau ada seperti itu pemboran besar-besaran apa ya dicek aja, lapor ke ini Pak, ke Dinas ESDM.
SDM Jawa Timur, Dinas SDM itu seharusnya mereka itu melaporkan pengambilan mereka berapa besar. Jadi yang perlu kita lakukan itu, kalau memang kita curiga, ya datangi perusahaannya itu. Kalian ngambil air tanahnya berapa banyak sih per harinya? Ya, kemudian cek ke SDM. Jangan-jangan mereka juga tidak ada izin dari SDM, ya harus ya selesaikan dengan baik-baik lah. Kalau mereka lanjut, ya kalau mereka mengambilnya terlalu banyak itu harus dikurangi. Bisa itu dilakukan itu. Gitu Pak. Pertanyaan kedua tadi apa Pak? Yang kedua? Ya kalau Eh, sederhana. Ya silakan, silakan. Pertanyaan nomor kedua ini, bagaimana kami sebagai masyarakat yang mau melakukan pengeboran di daerah pedesaan untuk pertanian, apakah itu kami akan melakukan izin seperti itu, Pak? Nah, itu kan saya sampaikan tadi. Kalau dia hanya sekian itu tidak perlu izin. Kan ada saya sampaikan tadi. Ya. Bahannya aja nanti diminta lagi ke ini, ke PIT itu. Ini udah saya kirimkan semua yang ada di bahan presentasi saya itu sudah saya kirimkan. Lihat lagi aja di situ, Pak. Di situ tertulis kok. Kalau sekian pengambilan itu tidak perlu izin. Kalau sekian perlu izin. Ada itu, Pak. Dilihat aja lagi, Pak. Nanti kalau perlu apa komunikasi lebih lanjut bisa komunikasi nanti dengan saya. Silakan. Gitu, Pak. Baik, terima kasih, Gitu Pak. ya. Iya. Begitu Ada ya. aturannya itu. Baik. Pak Lampu ini ada ya pertanyaan. Ini saya kira Pak Nur Sudodo ini dosen juga ITS ini. Pak Nur Sudodo silahkan tanya langsung aja Pak daripada chat Pak. Silakan Pak Nur Sudodo. Ada? Silakan Pak Nur Husodo. Silakan, ada? Saya beri kesempatan tanya langsung melalui tidak melalui chat. Silakan Pak Nur Husodo ada? Ini. Silakan Pak Nur Husodo. Baik, baik, terima kasih. Ya, silakan. Pak, Pak, mohon info. Saya pernah eh, mendampingi mahasiswa di Malang Selatan, kemudian ada banyak kegiatan yang saya lakukan karena waktu itu live in salah satu kegiatan dari mahasiswa PMK. Kemudian kami membuat yang namanya biopori. Ya, kami gali, kemudian kami membuat apa namanya? Pakai pralon, ada sabuk, ada kerikil, ada sabut kelapa dan lain sebagainya. Tapi kemudian saya ditegur sama teman yang dari jurusan sipil. Oh, itu ada aturannya itu. Tapi berikutnya saya belum bisa bertanya kembali bagaimana aturannya, gitu ya. Nah, kami mohon info Pak terkait dengan biopori. Biopori yang benar itu seperti apa, kemudian diterapkan di lahan seperti apa, seperti demikian Pak. Mohon info. Oke. Ya saya tidak punya informasi itu sekarang Pak ya. Nanti bisa saya cari. Tapi ada memang peraturan. Tapi kalau orang sudah niatnya bikin biopori aja, yang pertama saya terus terang itu salut saya. Itu berarti membantu pemerintah mengkonservasi tanah kan. Jadi berapa apa segala macamnya itu ada aturan itu. Ada SNI-nya Pak, Standar Nasional Indonesia. Dilihat aja di SNI. Oh, bisa dilacak Pak ya? Di SNI itu ya. aja. Baik. Tapi seperti saya katakan tadi, ya kalau mau buat biopori aja itu udah, kalau mau membuat itu berarti sudah niatnya benar-benar hebat itu untuk konservasi air tanah. Bisa biopori, bisa sumur resapan dan sebagainya. Ada Pak, SNI Pak, di Standar Nasional Indonesia itu ada tuh. Cuman bagaimana sekarang saya nggak hafal lah, tapi Bapak bisa lihat di situ lah di SNI itu. Baik, baik. Itu, Pak. Terima kasih. Kami akan telusuri di SNI-nya. Iya, Terima kasih, Prof. iya, sama. Baik, terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Paul Paul B. Timotiu. Silakan aja Pak, tanya langsung Pak. Pak Paul B. Timotiu, Timotiu ya. Silakan Pak Paul. Ini Terima Mas. kasih. Ya, Kedengaran, silakan. kedengaran Pak. Dengar. Kedengaran.
Nah, kalau menurut saya sih itu seperti pertanyaan saya di chat itu. Kan air tanah itu digunakan. Sekarang bagaimana kita pikirkan supaya air tanah itu bisa didaur ulang yang sudah dipakai sehingga bisa dimanfaatkan untuk lahan-lahan pertanian. Saya rasa itu Pak pertanyaan saya. Jelas Pak pertanyaan saya. Jelas, jelas. Nah, ya Ya seperti itu. Prof. Ya, untuk daur ulang lagi itu ya seperti tadi itu biopori misalnya air yang setelah kita pakai itu air itu dibuat lubang-lubang itu biopori atau sumur resapan masukin lagi itu malah lebih bagus lagi tuh jadi bukan hanya itu tapi prinsip apa namanya itu dipakai kembali lagi itu bagus sekali itu Pak nggak ada masalah saya malah saya puji itu Kita maksudnya perlu apa gimana Pak? temperisasinya untuk filternya supaya bahan bahaya itu bisa tersaring kayak gitu Pak. Filter filter apa Pak? Filter untuk ruangannya itu kan kita gunakan lagi, artinya harus kita saring gitu dari air yang sudah mengandung bahan yang berbahaya itu bisa disaring gitu Pak. Ya silakan aja Pak teknik penyaringan kan bisa ada banyak itu teknik-teknik penyaringan itu. Tapi harus intinya adalah mau dikembalikan lagi air tanah itu kan habis dipakai mau dikembalikan lagi. Ya bagus itu. Ya itu Tapi aja dengan Pak. catatan jangan tercemar. Ya iya itu makanya harus ada. Saring lah. Ya ya sering-sering dilakukan ini apa namanya uji kualitas. Diambil sampelnya. Itu bagaimana apa yang tinggi, unsur apa yang tinggi. Kalau nggak kalau tidak kalau masih aman aja ya udah masukin saja lagi. Gitu Pak. Ya, kalau menurut saya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Paul. Saya kira kalau untuk air untuk pertanian yang bermasalah kalau mengandung sesuatu logam yang banyak misalnya kan tanah pertanian itu kan tidak cocok dengan itu. Nah itu mungkin maksudnya tadi ya. Jadi memang kalau air selama air itu tidak ada masalah ya sama aja kotor bersih kan sama aja kalau tanaman. Tapi mungkin mengandung logam-logam terlalu besar. Nah itu mungkin maksud saya kandungan logamnya tinggi itu yang berbahaya. Nah baiklah Ya. untuk selanjutnya ini Bu Ita ya. Bu Ita ini silahkan Bu Ita Mowidu Poso ya silakan Bu Ita. Ada Bu Ita? Halo Bu Ita? Dibuka mute-nya Bu. Iya, halo Pak. Iya, silakan. Iya, itu kan biasa di Reels atau di apa itu, kan ada tuh yang apa peragaan untuk cari titik air itu pakai lidi, lidi dari kelapa, terus dipotong sepertiganya, dimasukkan ke dalam lubang pelepah pepaya, terus katanya itu bisa dipakai untuk mencari titik air tanah, titik air tanah. Apakah itu benar atau gimana Pak? Apakah itu cukup valid untuk menentukan oh titik ini ada air tanah yang bisa dimanfaatkan? Apakah itu benar atau gimana? Kasih. Pertanyaan yang berat itu Bu. Tapi kalau saya pribadi ya saya kan belajarnya udah apa namanya hidrobiologi ya nggak bisa saya terima itu. Tapi kalau kenyataannya menghasilkan ada air ya mungkin laki aja itu. Saya sendiri pribadi susah menerima itu. Kalau yang tadi saya katakan dengan metode geolistrik itu kan bisa bisa kita cerna lah secara ilmiah itu. Tapi kembali lagi kalau itu memang it works itu ya, memang berhasil ya silahkan aja. Tapi kalau saya sendiri pribadi ya agak skeptis saya itu. Gitu, gitu Bu Ita. Ya, saya pernah ini Prof Lambo, ada teman dokter juga sih. Melihatnya air itu kan untuk melihat menggali sumur itu kan kedalaman dengan menggunakan ini logam biasa gitu ya, dengan magnet gitu loh. Jadi hanya tahu, nah, memang kayaknya itu apa namanya ada teorinya itu beliau tuh dokter. Tapi ya untuk melihat
berapa dalam airnya dan berapa besar sumber airnya. Nah, mungkin itu kalau itu mungkin agak ilmiah itu. Jadi kalau dengan ilmiah mungkin lebih lebih bisa dijelaskan cara ilmiah kan begitu ya, Prof ya. Tapi kalau Iya. kalau orang-orang desa dengan menggunakan lidi itu kan mungkin karena kebiasaan ya, Hmm. atau biasa caranya seperti itu beliau-beliau itu ya mungkin itu namanya kearifan lokal itu ya. Ya, sepanjang sepanjang berhasil ya, kenapa enggak? Iya, ya itu Bu Ita ya. Sebentar ada yang lain ini, ada yang lain enggak coba ya. Oke, saya kira ya, mungkin ada yang lain silakan Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Johnson, silakan Pak Johnson. Ini Pak cuma ada Pak Kristiono itu dari tadi. Gak dengar suaranya mantul Mbak Mirna. Ada Pak Johnson nih silakan. Pak Johnson, dibuka Pak. mute-nya Pak. Wah, ya oke. Ya, selamat malam, Pak. Selamat Di malam. Balikpapan. Ini juga Aduh Mirna nggak dengar Mirna suaranya. Ya. Silakan. Dari Malang. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Oh, ini Pak ini. Halo. Ya, silakan Pak Johnson. Ya, saya mau tanya Pak, ini kebetulan dan bisa dimana masalah resapan tadi juga jadi bilang perizinan. Nah, di tempat kami Balikpapan ini kan rata-rata air tanahnya kuning Pak, pH-nya rendah. Seandainya kita combine gitu, maksudnya di combine itu air hujan diserapkan, dibikin lubang gitu, boleh nggak Pak ya kira-kira? Dibikin lubang-lubang dari areal sumur tadi. Kita kan air tanah gitu. Ya boleh lah Pak. Sama aja gitu ya. dengan sama seperti membuat sumur resapan itu Pak. Pokoknya air hujan itu masukkan lagi. Boleh, betul. Pak. Iya. Maksud saya itu batasannya berapa meter ya Pak? Apanya? Kira-kira untuk dibikin sumurnya biopori itu 3 apa 5 meteran gitu. Lubangnya itu Pak, lubang biopori. Kalau biopori malah dangkal-dangkal, relatif dangkal. Ya? 1 meter gitu ya. cukup tuh. Ya, karena memang daerah kami ini rata-rata Balikpapan itu airnya ini Pak, kuning. Pertama putih jernih, nanti sudah endapan kuning. Jadi asamnya tinggi gitu loh. Cuman bisa pakai MCK sama ini. Kalau kita pakai minum, kita pakai air ini, air isi ulang atau air yang difilter gitu. Kayak Banyu Biru lah, di sini terkenal Banyu Biru di Balikpapan. Itu kalau untuk kita minum tidak layak karena dia memang udah asamnya tinggi gitu. Itu aja. Kalau biasanya kalau kuning begitu oksida besi biasanya itu. Ya betul. Rata-rata Pak 99% di Balikpapan. Tiap rumah sudah ya. Itu kalau alamiahnya begitu mau bilang apa gitu? Ya disaring aja. Mungkin maksudnya saya ya bertanya sih. Saringan-saringan itu apa yang masih kayak model dulu kah yang model orang ketua kita bisa nggak ya kayak model hijau, pasir dan sebagainya itu bisa ya? Pak. Itu kan sama aja prinsipnya. Oke dah. Saring gitu. Iya paling nggak bisa digunakan. Oke terima kasih Pak. Iya. Terima kasih masukannya. Ya. Melanjutkan bos. Baiklah. Terima kasih banyak. Saya kira pertanyaannya udah udah selesai. Pak Kajong, ini ada Pak Kristiono. Oh, ada lagi Pak Martinus. Hah? Pak Kristiono. Silakan Pak Kristiono. Pak Kristiono, oh iya silakan. Ya. Terima kasih Pak, izin tanya Pak. Tadi sungguh luar biasa, saya dapatkan ilmu yang baru yang ada hubungannya dengan perairan untuk irigasi Pak. Yang saya tanyakan ya, saya dari Malang Pak, Kristiono dari Malang, tapi asli saya dari Demak. Kebetulan kami bertani juga di Demak. Itu kebanyakan bahwa kita kan dekat pantai ya, Kenaruk, sehingga airnya asin. Nah, termasuk juga kalau kita ngambil air 12 meter dari tanah, kita naikkan, itu airnya asin, kemudian baunya juga bau tanah. Kalau untuk warnanya kuning juga. Nah,
bagaimana cara mengatasi agar tidak bau, airnya tidak kuning, kemudian air asin bisa air tawar yang bisa digunakan untuk pengairan di sawah. Ini aja pertanyaan kami, Pak. Pertanyaan yang berat dijawab tuh, Pak. Iya. Kesan saya kalau memang alamiahnya begitu bagaimana? Tapi ya seperti tadi lah kita bicarakan ya saringan biasa aja dengan ijuk pasir apa itu udah lumayan itu. Kemudian mengenai asin jadi tidak asin yaitu desalinasi istilahnya kan Pak ya. Itu ya Iya. susah itu. Pakai apa ya harus Mungkin direbus airnya. ada ilmu yang murah biar Ya itu biar dia saya airnya asin terus lagi. belum punya ide saya itu Pak. Tapi Siap, pertanyaan itu siap, sering siap. muncul ya, bagaimana apalagi di negara kita ini kita kan orang rakyat kita ini masih miskin kan, bagaimana untuk Iya. desalinasi biaya yang tinggi nggak mungkin Iya. gitu. Tapi diusahakan ada apa sumur resapan itu mungkin bisa mengurangi sedikit mendorong jadi ya itu kan yang payau itu sebenarnya air laut masuk kan, tapi kalau didorong lagi dimasukkan air tawar, air hujan itu kan air tawar itu dimasukkan lagi itu mendorong mungkin bisa gitu Pak. Iya. Itu Pak. Itu kalau volumenya sedikit mungkin bisa Pak untuk air mandi dan untuk rumah tangga. Tapi kalau untuk sawah kan susah juga itu Pak. Iya sih. Mungkin ada ilmunya yang bisa merubah air asin menjadi air tawar tapi bisa digunakan untuk sawah itu Pak. Untuk Ya pertanian. belum punya ide saya lupa kalau untuk Iya, bertanya skala siap. besar-besaran Mudah-mudahan itu. ada ide, ada ilmu yang hemat dan murah gitu. Iya lah. Ya. Gitu Pak. Terima Baiklah. kasih. Ya, baiklah Pak Kristiono. Kita lanjutkan ke Bapak Martinus ya. Silakan Pak Martinus. Ya, selamat sore teman-teman. Selamat sore Pak. Saya Martinus, saya tinggal di Jakarta. Saya lulusan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, bagian sipil. Saya di Jakarta pernah bekerja di real estate Bintaro Jaya di daerah Jakarta Selatan. Nah, pada waktu itu kami mempunyai masalah yang cukup besar karena daerah itu masih belum terjangkau PDAM. Oleh karena itu, kami mengusahakan membuat sumur dalam dan kemudian ditampung, didistribusi kepada warga. Tapi hal yang begitu itu kami dibatasi dari bagian pengairan, tidak boleh terlalu banyak. Nah ini yang jadi masalah. Saya tuh dengar pada waktu itu saya bertemu dengan seorang pejabat namanya Bapak Jiwatampu. Nah saya tanya, Pak, sebetulnya itu kami ini baiknya gimana, membuat sumur dalam atau sumur dangkal? Kalau sumur dalam kami terus bisa sedot dalam jumlah yang banyak, walaupun ada batasnya, dan bisa didistribusi ke rumah-rumah. Atau kami membuatkan sumur saja, sumur-sumur dangkal sedalam 15-20 meter untuk tiap rumah. Yang baik bagaimana? Dia menjawab, sebaiknya membuat sumur dangkal saja, sebab sumur dalam itu kalau airnya disedot terus akan menyebabkan elevasi tanah di Jakarta ini akan makin turun gitu. Nah ini yang bagi saya itu juga cukup bingung, Prof. Anda ini mendukung pengambilan air dari sumur dalam atau sumur dangkal. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya ini di Jakarta Barat membuat sumur dangkal sedalam 25 meter. Ternyata airnya itu mengandung lumpur dan TDS-nya tinggi, sampai 300 lebih.
Nah, ini saya membuat percobaan, kalau saya campur dengan air hujan, saya bisa mendapatkan TDS 75. Pertanyaan saya, air sumur dicampur dengan air hujan, itu layak enggak untuk dikonsumsi gitu. Nah, kemudian kalau saya sharing saja Pak, ini dari pengalaman saya, kalau membuat biopori itu sebetulnya sederhana aja. Itu tanah di mana dibor, ya ada alat bornya, alat bor tanah, cuman tinggal kekuatan orangnya saja Pak. Saya coba mengebor sendiri, sedalam 60 cm sudah ngos-ngosan Pak. Padahal kalau tanah itu tanah lempung, itu sebetulnya percuma aja Pak. Sebab saya lihat pada waktu hujan, itu saya praktekkan di taman seberang rumah. Itu air hujan masuk ke situ dari taman, itu nggak ngeresep-ngeresep Pak. Jadi kalau itu mau sumur biopori, itu kedalamannya harus lebih dari 3 meter Pak. Kemudian baru boleh diisi kerikil ya, kerikil batu koral gitu. Nah itu nanti bisa meresap ke dalam tanah, saya kira begitu. Tapi kalau buat sumur resapan, di sini di Jakarta juga disyaratkan untuk kafling yang lebih dari berapa meter ya, 300 meter atau 400 meter, itu harus membuat sumur resapan. Ya sudah, itu sumur saja kedalaman kira-kira 5 meter gitu, tapi tidak boleh sembarangan air masuk ke situ Pak. Jadi air yang boleh disalurkan masuk ke sumur resapan itu dari talang atap rumah. Jadi dari air hujan yang cukup bersih ya, tidak tercemar oleh kotoran permukaan tanah, itu yang boleh masuk ke sumur resapan gitu. Nah, jadi digali saja, dipasang dinding bata tapi jangan rapat. Ya, ada celahnya supaya bisa meresap keluar, lalu boleh ditutup pakai plat beton, dikasih lubang hawa, ya sudah bisa ditutup, di atasnya bisa dikasih rumput dan sebagainya. Begitu sharing saya Pak. Terima kasih. Oke. Silakan Prof. Lambo. Ya, jadi ada 3 pertanyaan nih Pak ya. Yang pertama tadi dangkal atau dalam. Itu makanya saya tadi waktu presentasi saya katakan kita harus tahu kondisi geologinya. Di daerah kita itu bagaimana. Dangkal yang kita cari itu keberadaan aquifer kan. Aquifernya ada tuh enggak. Kalau di kedalaman sampai sekian itu tidak ada aquifer ya buat apa kita buat itu juga ngebor. Itu sia-sia jadinya. Kemudian yang kedua Bapak nanya apa tadi Pak pertanyaan keduanya Pak? Yang kedua tadi apa Pak pertanyaannya Pak? Yang kedua air hujan dengan air biasa tadi campur enggak apa-apa. Gitu. Ya, itu kalau air tanah dengan TDS yang tinggi sampai di atas 300 gitu, saya campur dengan air hujan. Misalnya air tanahnya 1, air hujannya 2 atau 3 begitu. Saya bisa mendapatkan TDS-nya jadi 75. Nah, saya juga masih takut Pak. Kalau dalam kondisi yang begitu itu sudah layak untuk dikonsumsi atau tidak? Makasih. Itu kita lihat ini aja Pak, kan ada standarnya itu dari Menteri Kesehatan kan ada standarnya untuk air minum itu harus sekian, TDS-nya harus sekian. Lihat aja itu kalau memang di bawah standar itu berarti aman dong, Pak. Itu. Kemudian yang ketiga tadi apa Pak? Yang ketiga kalau membuat membuat biopori itu dibor saja pakai alat bor. Itu di bengkel tertentu bisa membuat itu alat bor tanah. Kira-kira diameter 12 cm begitu. Ya, cuman kalau dengan kekuatan tangan orang
Ya, saya coba praktekkan baru 60 cm sudah nggak kuat, Pak. Sudah pegel semua. Harus Itu kalau saya kira itu harus sedalam kira-kira 3 meter begitu. Hmm. Nanti boleh diisi batu-batu koral. Ya, jadi Itu pertanyaan. air bisa meresap. Tapi air yang macam apa yang masuk ke situ? Misalnya saya pasang itu di taman. Ada taman umum seberang rumah. Ya itu kalau masuk ke situ air hujan kan bercampur juga dengan unsur yang lain gitu Pak. Tapi kalau yang dianjurkan dari Pemda itu membuat sumur resapan. Ya sumur memang digali pakai Iya. tangan. Pakai tangan, terus dindingnya pakai batu bata, tapi tidak rapat. Ya Yaitu itulah. kedalaman Ya. kira-kira 5 meter. Ya seperti yang saya katakan tadi kan ada SNI Pak, lihat aja SNI. Tapi semuanya itu apapun itu kondisinya, yang perlu itu kita harus tahu dulu geologinya. Kalau misalnya kedalaman sampai 20 meter lempung semua, apa gunanya kita bikin sumber resapan juga? Nggak akan masuk. Jadi istilahnya itu kalau kita masukkan air, kemudian itu lempung semua, ya udah airnya muntah, dimuntahkan keluar. Buang-buang duit kita bikin sumber resapan. Jadi harus tahu geologinya dulu bagaimana itu perlapisannya di bawah itu. Gitu Pak. Iya, tapi rupanya di bagian tata kota di Jakarta ini, ya pokoknya bikin aja gitu. Iya, ya itulah. Ya saya juga dulu lama ngurusin Jakarta. Sebenarnya data-data itu banyak gitu. Kalau dulu itu kan ada dinas pertambangan. Itu ngurusin air tanah dulu, data-data itu banyak dari mereka itu. Kemudian dinas pertambangan dirubah menjadi dinas ESDM. Itu mereka punya data itu. Jadi maksud saya itu cari data yang benar lah gitu. Oh Di iya, baik. instansi-instansi itu. Makasih Prof. Ya. Ya. Baik, ini masih ada satu lagi, mudah-mudahan terakhir ini ya, yang satu ini ya, udah jam sekian. Pak Martin silakan. Pak Martin, dibuka Pak, ya silakan. Oke Pak, saya mau bertanya sedikit. Ya maaf bicara ini di luar sedikit ini Pak. Saya ada tanam padi tapi ulat itu makan kasih habis dia punya itu batang akar-akarnya itu. Kira-kira atasinya gimana Pak? Ini nggak bisa saya jawabnya, harus ahli pertanian lah yang jawab nih. Pak Kacung lah yang menjawab. Ini urusan dengan ulat-ulat, mana ngerti saya. Nggak bisa saya Pak. Pak Kacung silakan Pak Kacung. Pertanyaannya saya ketinggalan tadi, ada orang WA saya. Gimana tadi Pak? Begini Pak, saya ada punya padi yang saya tanam, tapi itu ulat-ulatnya warna putih itu makan padinya itu sampai akar-akarnya sampai mati padinya. Terus itu padi ada yang kuning-kuning itu kira-kira atasinya dengan solusinya gimana Pak? Loh, kalau padi kena ulat itu kan terpotong tuh Pak. Ada penggeret batang itu kan. Jadi langsung langsung terpotong kan, akhirnya rusak, akhirnya keluar putih-putih begitu. Iya, 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 Makanya ya. betul. Nah, itu berarti sudah telat, Pak. Itu sudah terpotong, tidak bisa disembuhkan. Hanya Oh, mencegah yang belum kena, yang belum terserang. iya, Jadi iya. itu adalah karena itu sebenarnya kupu-kupu, Pak, meletakkan telurnya sebelum itu bunting kalau padi ya. Iya, Sebelum iya, iya. bunting, nah kemudian bernetes sehingga jadi ulat. Nah, ulat itu memakan pangkal bunga itu, Pak, malai itu, Pak. Nah, makanya Iya, iya. kalau ada kupu, penanganannya antisipasinya. Jadi dengan penyemprotan, nah ini maaf ya ngomong lagi, ini kalau ngomong bukan organik ya. Jadi disemprot dengan pestisida yang untuk Iya. ulat, Pak. Sehingga kupu-kupu itu pergi, paling tidak terusir dari situ, sehingga tidak sempat meletakkan telurnya di situ. Jadi memang Oh, kalau sudah terpotong begitu udah telat, berarti karena jaringannya udah terputus. iya betul. Bagus ini sebenarnya Pak. Ini solusi buat kami yang ada di pelosok ini bisa belajar Banyak hal-hal begini. banyak Kak yang sudah kena begitu, yang kena terserang ulat itu. Banyak, banyak, banyak. Wah, kalau udah banyak terlambat, Pak. Memang padi itu kan sebelum bunting itu memang harus disemprot dengan pestisida yang agak sistemik supaya ulatnya tidak sempat tidak apa, kupu-kupunya tidak sempat meletakkan Betul. telurnya. Oh.
Kalau sudah begitu telat Pak, tidak bisa Pak karena sudah rusak, sudah terpotong. Jadi tinggal menyelamatkan yang belum terserang, yang belum terpotong oleh ulat itu. Kira-kira Pak obatnya apa yang bagus ya Pak? Banyak Saya, Pak, di toko pertanian banyak, tanya aja untuk ulat gitu. Macam-macam tiap daerah biasanya punya sendiri-sendiri Pak. oh ya, ya. Siap, siap. Banyak kok Pak itu. Bisa memakai desis atau bisa memakai pastak, banyak sekali itu Pak. Siap, siap Pak. Bagus ini Pak. Ini Ya, begitu menolong ya. kita juga. Ya, ya. Gitu ya Prof Lambo. Ini kebetulan Ya, tanyanya ke pertanian. iya makanya Sorry. saya lempar ke Pak Sorry Acung Pak, Pak saya Acung kan bidangnya itu. terlat masuk tadi, lat masuk tadi, jadi sorry. Saya tidak Iya, sempat iya. ini. Baiklah, Maaf. ini kok ada terakhir nih. Saya sebenarnya ada keperluan saya. Pertanyaan jangan banyak, satu aja ya ini jangan lama-lama ya Pak. Siapa ini Dapsu? Nggak apa-apa Prof Lambo ya, masih satu lagi penanya Nggak ya. apa-apa. Ya, terima Dapsu. kasih. Ya, silakan. Ya, selamat malam, Prof. Saya Abraham Nathan dari Surabaya. Ya, kebetulan saya juga teman dari Martinus yang tadi bertanya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Martinus tadi itu bahwa untuk TDS 75 itu belum layak minum karena syarat dari WHO itu TDS-nya harus di bawah 50. Jadi harus ada penyaringan lagi ya. Penyaringannya itu bisa dengan pasir kuarsa, bisa dengan karbon granular atau karbon blok gitu ya. Nah, saya ingin tanya kepada Profesor tentang cara-cara pengairan yang selama ini sudah dilaksanakan di daerah-daerah yang membutuhkan air. Karena saya lihat pemanfaatan air hujan ini sangat kurang ya. Artinya air hujan dibiarkan lolos keluar, tetapi kemudian pada musim kering sangat kekeringan. Nah, sejauh mana menurut Profesor ini ada cara-cara untuk menahan sebisa mungkin. Ya, kalau tadi dikatakan membuat biopori masuk ke dalam air, masuk ke dalam tanah, itu sudah suatu usaha yang bagus. Tapi tetap pada musim kemarau, air tanahnya turun, tetap kesulitan untuk mendapatkan air. Nah, sejauh mana usaha yang sudah pernah dilakukan untuk memanfaatkan air hujan itu, ya walaupun tidak memakai bendungan yang konstruksinya mahal, itu sejauh mana sudah bisa dipakai dengan cara-cara tradisional atau adakah suatu penemuan cara memakai tanah liat atau apa untuk menahan air sebisa mungkin selama mungkin supaya bisa tetap dipakai dalam pengairan atau pemanfaatan air dari daerah dataran tinggi ke dataran rendah itu dengan penyaluran yang pengairan yang sistematis begitu, Prof. Ya, sejauh mana itu sudah dilaksanakan atau sudah dibuatkan teorinya? Terima kasih. Kalau teori yang baru mah enggak, tapi prinsipnya aja itu air hujan itu seperti tadi saya tunjukkan itu sumber resapan itu dimasukkan ke dalam tanah, jadi air tanah. Jadi air tanah itu sebetulnya artinya kita menabung itu kan. Air tanahnya kita simpan, kemudian nanti ke saat kemarau kita pakai. Jadi kalau hanya satu rumah ya yang melakukan itu ya nggak mungkin lah, nggak berguna kan. Tapi masyarakat lah secara keseluruhan rame-rame lah bikin sumur resapan gitu. Untuk yang lebih ini nggak tahu saya. Itu yang selama ini juga apa namanya yang bisa kita terima dengan ini logikanya ya itulah, jadi kita tabung tuh air tanah itu simpan, air hujan itu kita simpan di dalam tanah gitu. Itu aja Pak, nggak ada saya tahu yang baru-baru lagi tuh gitu Pak. Oke, ya, terima kasih, Baiklah, Prof. Ya. saya kira cukup ya Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih banyak pada Prof Lambo
atas pemaparannya, atas jawaban dari pertanyaan para peserta. Sebelum eh, memberikan closing statement dari Prof. Lambok, saya serahkan pada Mbak Mirna. Silakan Mbak Mirna. Ya, baik. Terima kasih Pak Kacung. Sekali lagi kami ucapkan juga terima kasih kepada Profesor Lambok Hutasoid yang sudah meluangkan waktunya malam hari ini untuk ada bersama-sama dengan kami di ruangan Zoom ini. Juga terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya yang sudah setia sampai di penghujung daripada acara kita malam hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk kembali bergabung bersama kami Senin yang akan datang dengan tema memulai budidaya sayur di lahan sempit bersama narasumber kita Pendeta Harto Sufit. Beliau merupakan seorang praktisi pertanian lahan sempit. Dengan waktu yang sama dan dengan link yang sama, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita akan segera mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Dengan hormat bisa Pak Andreas Supriyadi Christian untuk menutup dengan doa. Dan Kak Joshua bisa putarkan pujiannya, silakan. Sebelumnya ini Mbak Mirna, closing statement dulu dari Prof. Lambok. Halo Ya, Mbak silakan Mirna. Prof. Ya, jadi sebetulnya dari saya closing statement seperti tadi kita dengar khotbah itu, air itu adalah kebutuhan mutlak untuk kehidupan. Jadi untuk kita bisa hidup dengan tenang itu, mari kita save water, jangan dihambur-hamburkan, dan kemudian kita usahakan melakukan konservasi. Itu saja saya kira Bu Mirna. Ya, terima kasih Prof. Konklusi yang sangat singkat, padat, namun jelas. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Bisa tadi dengan hormat saya minta kepada Bapak Andreas Wigu Sudiarto untuk menutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa penutup. Silakan Pak Andreas. Pak Andreas Wigu Sudiarto. Silakan Pak. Doa penutup kita ya. Iya, iya Pak. Silakan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas acara pada malam hari ini yang sangat memberkati kami, yang sangat memotivasi kami agar kami dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan mana takar air-air yang dapat kami gunakan dan mana yang tidak dapat kami gunakan, dan bagaimana baiknya untuk pengairan di lahan maupun pengairan-pengairan yang dapat kami konsumsi. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Pada Bapak Lambuk pun juga kiranya Tuhan berkati, semakin hari semakin heran dalam memaparkan materi-materinya untuk jadi berkat bagi kami semuanya. Ialah seluruh Indonesia ini Tuhan tidak sembarang untuk menggunakan air, tapi semuanya aturan-aturan yang sudah ditentukan itu dapat digunakan dengan baik sehingga kami tidak sampai kekurangan air yang bersih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati PIT, berkati semua para pengurus, baik Mbak Mirna, Pak Dr. Kacung, kiranya Kau berkati, dan teman-teman yang lain yang ada di dalam PIT ini Kau berkati semuanya, keluarganya Kau berkati, terutama kesehatannya Tuhan, agar hari berikutnya tetap semangat mengadakan acara seperti ini, supaya kami semuanya mendapatkan berkat yang luar biasa untuk dapatnya kami terima dan kami bagikan dengan keluarga kami bagikan dengan jemaat yang kami layani, dan saudara-saudara yang lainnya.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kiranya Tuhan terus pelihara kami sehingga besok Senin pun kami dapat mendapatkan materi seperti yang lebih baik juga, sehingga kami dapat mengikuti acara sampai selesai seperti pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Prof. Lambo, terima kasih Prof. Kacung, dan teman-teman yang lain. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Doyo, Pak Lambo. Selamat istirahat.